Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, hari ini akan dilakukan pembahasan untuk soal TO reguler 2 Matematika IPA yang sudah dilakukan di minggu kemarin. Langsung aja kita mulai ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama ini terkait dengan dimensi 3. Jadi ada suatu limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk tegaknya 6, rusuk alasnya 4. Jika titik P itu berada di tengah rusuk TC, maka jarak A dari A ke P. Langkah pertama untuk mengerjakan soal dimensi 3, tentunya kita harus menggambar dulu. Jadi dari soal ini kalau kita gambar, maka akan terbentuklah suatu limas seperti ini. Ingat di sini rusuk tegaknya itu 6. Mana rusuk tegak? Itu adalah TC, TA, TD, dan TB. Itu panjangnya 6 cm. Mana rusuk alas? Rusuk alas itu adalah ada AB, ada BC, ada CD, ada DA. Panjangnya 4 cm. Seperti itu. Terus di sini juga dibilang bahwa titik P itu adalah berada di tengah-tengahnya TC. Berarti otomatis antara TP dan PC ini di tengah-tengahnya. Untuk mempermudah pengerjaan, perlu dilakukan yang namanya pengambilan segitiga bantuan. Yang mana di sini kita bisa menggunakan segitiga TAC. Kenapa tidak menggunakan TAP? Karena di sini tidak ada klaim bahwa titik P atau di tepat di titik P-nya itu dia adalah siku-siku. Oke, jadi kita pindah terlebih dahulu segitiganya. Segitiga apa? Di situ ada T, ada A, ada C, di mana AP-nya berada di sini dengan di sini pas di tengah-tengahnya ada P, tetapi tidak diklaim bahwa P-nya ini adalah tegak lurus seperti itu. Kita lengkapi dulu sisi-sisinya. TA itu panjangnya 6 cm, TC itu 6 cm karena rusuk tegak, sementara panjangnya AC berapa? Panjangnya AC adalah 4 akar 2. Dari mana hasilnya? AC itu sebenarnya bisa kita cari menggunakan Pythagoras dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Seperti itu. Jadi sama aja dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 4 akar 2. Atau lebih tepatnya biar mempermudah ya, jika ada suatu persegi dengan jelas sisinya sama, maka diagonalnya itu selalu sisi akar 2. Jadi sisinya 4 berarti panjangnya adalah 4 akar 2. Seperti itu. Nah, karena di sini si P-nya itu berada di tengah-tengah, maka bisa disimpulkan kalau misalkan panjang TP atau PC-nya itu sama dengan setengahnya dari TC, yaitu 3 cm. Seperti itu. Kalau menemukan suatu segitiga bantuan yang dia tidak ada siku-sikunya sama sekali, kita bisa menggunakan yang namanya konsep aturan kosinus. Jadi diingat-ingat, jika ketemu segitiga bantuan dalam dimensi 3, tapi tidak ada siku-sikunya, akan lebih mudah kalau menggunakan aturan kosinus. Yang mana yang kita cari? Ambil atau pilih salah satu, misalkan di C. Misal kita mencari cosnya C. Cos C bisa ditinjau dari dua segitiga, yaitu segitiga yang kecil, APC, dengan segitiga yang besar, yaitu segitiga ATC. Yang pasti nilainya adalah sama. Bagaimanakah bunyi dari aturan kosinus tersebut? Aturan kosinus itu seperti ini. Misalkan kita meninjau dari segitiga APC. Sisi yang mengapit sudut C apa saja? Ada AC sama PC. Dikurangi dengan sisi seberangnya, yaitu adalah AP kuadrat. Seperti itu. Dibagi dengan sisi yang mengapitnya, yaitu 2 kali AC kali PC. Nah, begitu juga untuk segitiga yang besar. Apa yang mengapit sudut C? Ada AC kuadrat dan juga ada TC kuadrat. Dikurangi dengan sisi seberangnya apa? Yaitu adalah AP kuadrat. Kita bagi dengan sisi yang mengapitnya, yaitu AC dan TC. Mengapit itu maksudnya apa? Jadi di sini ada sisi C. Sisi C ini ada AC, ada TC. Nah, itu ada yang menjadi kaki sudutnya lah dari sudut C itu apa. Seperti itu. Kita lengkapi panjangnya AC adalah 4 akar 2. Jika dikuadratkan berarti hasilnya adalah
32 ditambah dengan PC-nya panjangnya berapa? Mungkin aku tulis terlebih dahulu ya. Jadi 4 akar 2 dikuadratin ditambah dengan PC-nya adalah 3 kuadrat. AP-nya itu yang kita cari dibagi dengan 2 kali 4 akar 2 dikali PC-nya 3. Sama aja dengan AC-nya panjangnya adalah 4 akar 2 juga, dikuadratin, ditambah TC yaitu 6 kuadrat, dikurangi AT yaitu 6 kuadrat, dibagi dengan 2 kali 4 akar 2 dikali TC yaitu 6. Sebisa mungkin yang mungkin bisa kita bagi dihilangkan terlebih dahulu. Jadi ada 2, ada 4 akar 2 bisa hilang juga jika dibagi. Ini jika dibagi 3 dapat 1, yang ini dibagi 3 dapat 2. Nah, yang lainnya tinggal dioperasikan. 4 akar 2 dikuadratin 32 ditambah 9 dikurangi AP kuadrat sama dengan 32 ditambah 36 dikurangi 36. Ingat di sini masih ada penyebut 2. Nah, tinggal dikali silang saja ya. 32 ditambah 9 itu adalah 41. Jika dikali 2 berarti jawabannya adalah 82 dikurangi 2 AP kuadrat sama dengan sisanya tinggal 32. Kita lakukan operasi, jadi ini dipindah ke sana. 82 dikurangi 32 itu sama aja dengan 2 AP kuadrat. Nah, berarti 50 itu sama dengan 2 kalinya AP kuadrat nih. Berarti AP kuadratnya sama dengan 25. Oh, berarti berapakah panjang AP-nya? Ya, akar dari 25, yaitu 5. Sebenarnya kalau akar itu kan bisa plus atau minus, cuman karena di sini kondisinya adalah tentang jarak, ya pasti kita ngambil nilai yang positif. Seperti itu untuk nomor 1. Jadi diingat-ingat, kalau ada soal dimensi 3, terus di situ ada segitiga bantuan, dia sisinya tidak ada, sudutnya tidak ada yang siku-siku, maka ambil aja aturan kosinus. Oke. Cukup jelas ya ini untuk nomor 1. Next mungkin ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini juga lumayan tricky ya, mungkin sedikit tricky. Oke. Jadi di sini ada suatu 5 segi 4 beraturan TABCD mempunyai tinggi sama dengan 2 kali panjang sisi ABCD. Jika titik E berada pada garis BC, di mana BE dan EC adalah 1:1, terus ada F di TE dengan perbandingan 1:3, maka jarak F ke bidang alas berapa? Dari informasi soal ini, jika digambarkan, dia hasilnya akan seperti ini. Jadi ada suatu limas, ya kan? Di limas ini ada suatu titik E, di mana E itu berada di BC dengan perbandingan BE banding EC itu 1:1. Kalau 1:1 ya jelas, berarti E-nya ini di tengah-tengah, seperti itu. Sementara itu untuk yang F, F-nya itu di TE dengan perbandingan TF banding FE itu sama dengan 1:3. Oke. Nah, dari sini mungkin sama seperti kasus yang tadi, untuk mempermudah, coba dipindah terlebih dahulu segitiga bantuannya. Jelas sekali karena yang mau kita cari adalah jaraknya F ke bidang alas, ya sama aja di sini kita mencari panjangnya FP itu berapa, seperti itu. Kita pindah terlebih dahulu segitiganya, dia jelas siku-siku ya. Siku-siku di O. Jadi di sini ada O, di sini ada T. Nah, di sini ada F, di sini ada P, di sini ada E. Nah, P ini adalah suatu titik bantuan yang kita kasih supaya lebih mudah seperti itu. Jadi F ini kita luruskan atau kita proyeksikan ke bidang alasnya. Oke, dari sini kita lengkapi terlebih dahulu. Di sini tidak ada rusuknya, jadi boleh kalau misalkan kalian mau memisalkan terlebih dahulu. Jadi misalkan nih, X-nya itu apa ya? Sisinya, sisi alasnya itu AB itu sama dengan X seperti itu. Berarti TO itu berarti kan tingginya atau T. Berapa panjangnya? Dia bilang adalah 2 kalinya panjang sisi ABCD, berarti 2 kali X. Seperti itu. Nah, dari O ke E, kalau diperhatikan OE, ini kan pas di tengah-tengahnya ya. Jadi OE itu sama dengan setengahnya X.
Ya sudah, tinggal kita lengkapi saja. Panjangnya TO tadi adalah 2X, ya. Panjangnya OE itu adalah setengah X, oke. Terus yang dicari di sini adalah berapakah panjang dari FP-nya. Sebenarnya ini kita bisa menggunakan perbandingan segitiga, tetapi mungkin untuk melengkapi sisinya terlebih dahulu, kita cari panjangnya TE dulu. TE sama dengan akar dari menggunakan Pitagoras, yaitu TO kuadrat ditambah dengan OE kuadrat. Sama dengan akar dari TO-nya adalah 2X dikuadratin, jadinya 4X kuadrat. Ditambah dengan OE-nya, yaitu setengah X dikuadratin, jadinya 1/4 X kuadrat. Dari sini mungkin kita bisa menyamakan dulu ya penyebutnya. Jadi akar 4 itu bisa kita tulis dengan 16X kuadrat per 4. Nah, ini juga bisa kita tulis jadi 1/4 X kuadrat. Oke. Kesimpulannya, di situ bisa kita tulis kalau panjangnya T itu sama dengan akar dari 17 per 4X kuadrat. Nah, yang bisa diakar hanya 1/4-nya sama X-nya doang. Jadi sama aja dengan setengah X akar 17. Itu adalah panjangnya TE. Seperti itu. Oke. Nah, yang kita cari di sini, yang dicari di sini itu adalah berapakah nilai dari F ke P ya, berapakah nilai dari F ke P. Sebenarnya kalau misalkan TF banding FE-nya itu sama dengan 1/3, berarti kita bisa nulis nih kalau misalkan EF banding EP-nya itu adalah 3/4, seperti itu. Jadi bisa kita tulisin ya di sini ya. Bisa kita tulis terlebih dahulu yang mau kita cari tadi apa? FP-nya. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan nih bahwa panjangnya FP ya, FP per TO itu sama aja dengan panjangnya FE per TE. Seperti itu. FE per TE. Gitu. Oke. Kok bisa itu menggunakan kesebangunan segitiga. Kayak gitu. Ya sudah, tinggal kita masukin aja. Berapakah panjangnya FP? Itu yang mau kita cari. Jadi tetap FP. Berapa panjangnya TO? 2X. Berapa panjangnya FE? FE itu, FE, ya jadi kalau misal kita tulis nih, FE itu sama dengan apa sih? FE itu kan sama aja dengan 3/4-nya dari TE, sorry. Kok bisa? Ya karena tadi ada perbandingan kalau TF banding FE itu sama dengan 1/3. Nah, maka ada kesimpulan nih, kalau FE-nya itu adalah 3/4-nya dari TE. Kayak gitu. Jadi kalau ini ada 1 bagian, ini 3 bagian, berarti ya FE banding TE ya 3/4-nya. Seperti itu. Ya, jadi bisa ditulis ya. Jadi sini langsung aja 3/4-nya dari TE dibagi dengan TE. Berapa? Ya sudah, ini tinggal dicoret nih TE-nya. Oh, sebenarnya kita nggak usah nyari TE pun bisa ya ternyata ya. Oke. Oke, berarti FP-nya berapa nih, Kak? FP-nya adalah 3/4 kali 2X gitu ya. Ini dibagi ya udah 3/2X. Udah ketemu ternyata ya, tanpa kita nyari TE. Ini nggak apa-apa nih kalau misalkan next mungkin nyari TE nih, Kakak ajarin cara nyari TE-nya. Tapi kalau misalkan di soalnya sebenarnya tanpa nyari TE pun bisa ya, jadi TE-nya bisa dicoret. Berarti panjangnya FP di sini adalah 3/2X. Kayak gitu. Atau 3/2 kalinya dari sisi ABCD. Oke. Ya, lumayan tricky ya sebenarnya ya. Oke, lanjut mungkin ke soal yang ketiga, masih dimensi 3 juga. Nah, cuman di sini mungkin agak sedikit mengecoh ya. Ada prisma tegak beraturan ABCDEFGH mempunyai panjang rusuknya 4 cm, di mana titik M adalah perpotongan garis AF dan BE. Oke, di sini tulisannya prisma, Kak. Gambarnya prisma itu seperti apa? Jadi sebenarnya ini tuh yang dimaksud adalah, nah, kubus. Jadi sebenarnya kubus itu juga masuk dalam prisma tegak beraturan. Gitu. Jadi
ya sudah, yang dimaksud di sini prisma tegak meskipun namanya prisma tegak, nah, tapi dia bentuknya adalah kubus sebenarnya karena dia mempunyai beraturan dan mempunyai panjang rusuk semuanya 4 ya, hasil nanti hasilnya adalah kubus. Di sini ada titik M perpotongan garis AF dan BE. Jadi kalian hubungin ya nanti antara AF sama BE. AF itu yang ini, jadi di sisi ini, dan BE itu di sini. Jadi kayak perpotongan diagonal ini itu adalah M. Terus dari situ N itu adalah titik tengahnya EH, berarti di tengah-tengahnya di sini, ini tengah-tengah ya. BH dan MN, berapakah panjang jarak antara BH sama MN? Sebenarnya kalau misalkan kalian ketemu soal dimensi 3, apa sih Kak clue-nya? Clue-nya pertama mungkin kalian gambar terlebih dahulu bangunnya. Setelah bangunnya digambar, tuliskan dulu info-info yang ada di soal itu. Jadi contoh kalau di soal ini apa aja infonya? Ya tadi, M-nya adalah perpotongan AF sama BE. Gambar dulu M-nya. Oh, M-nya di tengah-tengah nih. N-nya itu tengahnya EH, berarti pas di tengah-tengahnya EH pasti nama N. Yang dicari itu apa sih? Jarak BH sama MN, jarak garis sama garis. Jadi dari M ke N itu tarik garis, B ke H itu juga tarik garis. Jarak, berarti jarak itu biasanya pakai tegak lurus, maka ini kasihlah EP ya. E ke P. Wah. Nah, karena posisinya si N ini di tengah-tengah dan M ini juga di tengah-tengah juga, maka sebenarnya kita bisa menyimpulkan nih, kalau misalkan jarak antara BH dan MN ya, jarak BH sama MN itu sama aja dengan setengahnya dari EP. Nah, Kak aku bingung ngebayangin gambarnya. Kalian harus pindah dulu kalau misalkan bingung, dipindah dulu bangunnya atau segitiga bantuannya. Jelas di sini ada siku-siku di E ya. Jadi mungkin tak pindah dulu ya. Oke, mungkin aku pindah dulu biar lebih gampang. Nggak lurus ya, sorry. Oke, pindah dulu segitiganya, dia jelas dia siku-siku di E. Di sini ada E, terus di sini ada B, di sini ada H gitu. Terus di BE ini ada tengah-tengahnya itu adalah M gitu tadi. EH itu tengah-tengahnya adalah N. Dia mereka sama-sama di tengah-tengah ya. Otomatis kalau misalkan tadi itu ada EP, P-nya itu kan ada suatu bantuan nih, di sini kita kasih bantuan P gitu. Namanya jarak dia pasti tegak lurus ya. Ini juga tegak lurus juga nih. Nah, MN sama BH itu kan sejajar ya, dan dia sama-sama di tengah-tengah. Makanya dapat disimpulkan nih, kalau jarak BH dan MN itu sama aja dengan setengahnya EP. Atau sama aja dengan, misal di sini aku kasih suatu titik bantuan ya, sembarang misalkan dikasih Q gitu. Jadi ya sama aja, setengahnya EP atau sama aja dengan panjang ruasnya EQ. Gitu. Oke. Oke. Nah, berapa sih panjangnya EQ? Panjangnya EQ sebelum mungkin kita nyari berapa panjangnya ya, kita lengkapi dulu. Pokoknya kalau udah ketemu segitiga, dilengkapi sisi-sisinya dulu. Pertama EB. Nah, rusuknya berapa tadi? 4 ya? Oke, di awal tadi di soal nomor 1 tak bilang nih, kalau misalkan ada suatu persegi atau persegi atau kubus, ada rusuknya kan sama nih, AB sama AE. Nah, EB-nya ini jelas 4 akar 2, rusuk diakarin 2 gitu. Terus habis itu ada HE. HE itu jelas panjangnya adalah 4 cm karena dia setara dengan rusuk. Berarti dengan demikian kita bisa nulis nih kalau panjangnya EM itu sama dengan berapa? EM itu sama dengan setengahnya dari 4 akar 2, setengahnya dari EB yaitu 2 akar 2. Dapatnya dari mana ya? Dapatnya dari tadi karena dia di tengah-tengah gitu. Oke. Terus tujuannya kita mau nyari apa sih Kak? Mau nyari EQ ya, mau nyari EQ. Dia ada siku-siku, ada siku-siku. Ini arahnya kalau ada 2 tanda siku-siku berarti perbandingan luas. Makanya yang perlu dicari adalah MN dulu nih. Cari MN dulu. Maksudnya perbandingan luas gimana? Oke. Mungkin aku tulis di sini dulu ya. Perbandingan luas. Luas yang mana? Yang mau kita cari kan EQ. EQ itu bagian dari segitiga MEN. Jadi luas dari MEN ini bisa kita tinjau
dengan dua cara gitu. Luas segitiga MEN. Nah, luasnya segitiga kan setengah kali alas. Misalkan kalau aku pakai alas EN, maka yang tegak lurus dengan EN yaitu ME itu sebagai tingginya. Sama, kalau misalkan aku pakai alasnya MN, berarti yang tegak lurus dengan MN itu sebagai tingginya, yaitu adalah EQ. Nah, tujuan akhir kita kan mau nyari EQ, makanya kita pakai perbandingan luas. Sebenarnya clue-nya apa sih untuk untuk pakai perbandingan luas? Itu dilihat dari di sini ada dua tanda siku-siku. Gitu. Oke, berarti EN-nya kita udah dapat belum ya? Oh, EN-nya itu kan setengahnya EH ya. Ya sudah, berarti panjangnya EN itu sama dengan setengahnya dari EH, yaitu 2. Nah, EN-nya sudah, ME-nya atau EM-nya udah, yang belum adalah MN. Jadi kita cari dulu lengkapi MN. Jelas dia siku-siku, berarti MN itu adalah akar dari ME kuadrat ditambah dengan EN kuadrat gitu. Oke, dibolak-balik boleh ya, sama aja. ME panjangnya tadi adalah 2 akar 2. Berarti kalau dikuadratin hasilnya adalah 8. Ditambah EN, EN-nya tadi 2 berarti jadinya adalah 4 gitu. Jadi panjangnya adalah akar 12 atau bisa ditulis 2 akar 3. Itu panjangnya MN. Udah, tinggal dimasukin aja perbandingan luas. EN-nya itu sama dengan 2, ME atau M-nya 2 akar 2, sama dengan setengah MN-nya 2 akar 3. Tujuan akhir kita apa? EQ. Nah, setengahnya dicoret, 2-nya bisa dibagi. Nah, tinggal di sini sisanya tinggal EQ itu sama dengan apa? EQ itu sama dengan 2 akar 2 dibagi akar 3. Nggak ada Kak jawabannya di situ. Ya berarti harus dirasionalkan, yaitu dikalikan dengan akar penyebutnya, yaitu akar 3 per akar 3, atau bisa ditulis 2 per 3 akar 6. Kayak gitu. Jadi jawabannya ada ya di situ ya. 2 per 3 akar 6. Itu soal nomor 3. Jadi seperti itu. Oke, cukup jelas ya ini untuk soal ini. Jadi yang penting itu kalau ketemu dimensi 3, silahkan digambar terlebih dahulu. Oke, next. Lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini juga sama kasusnya, prisma tegak lagi. Ada prisma tegak, tetapi di sini dia nggak bilang beraturan, cuman bilang alasnya itu adalah persegi. Jadi otomatis kita bisa klaim kalau dia adalah suatu persegi panjang. Jadi kita gambarin dulu. Nah, oke, ada suatu prisma A, B, C, D, E, F, G, H digambarin, terus di tengah-tengahnya HF sama EG, kita taruh titik di sana adalah titik T. Di sini ada suatu simbolik MET. MEAT ini apa sih sebenarnya? MEAT ini sebenarnya adalah apa ya? M ada tanda M, ada tanda siku. Ini sebenarnya adalah makna dari ukuran sudut. Jadi besar sudut lah ya, besar sudut EAT itu adalah pi per 6. Pi per 6 itu sama aja dengan berapa? 30 derajat kayak gitu. Udah. Oke, nah kita mulai. Di sini yang dicari itu apa sih? Yang dicari adalah jaraknya titik C ke P. Berarti langkah pertamanya tentunya harus cari tahu dulu nih berapa rusuknya atau berapa panjangnya. Tadi yang jelas bahwa di situ bilang nilai dari AB, BC atau alasnya itu adalah nggak ada ya, alasnya nggak ada ya, alasnya persegi lah bilangnya seperti itu. Kalau alasnya persegi ya kita misalin dulu aja deh. Misalkan alasnya si AB itu sama dengan X kayak gitu. Nah, terus habis itu berarti bisa kita tulis kalau panjangnya kalau AB-nya X, berarti kita bisa mencari AE-nya atau tingginya itu menggunakan apa? Menggunakan sudut yang ada di sini. Jadi sudut ini kalau misalkan aku pindah ya, jadi misalkan dipindah, itu kan ada suatu segitiga siku-siku, siku-sikunya berada di E. Jadi di sini ada E gitu. Bentar, kurang jelas ya. Mungkin aku pakai warna lain aja, pakai biru misal ya.
Di sini ada ini siku-siku di E. Nah, di sini ada pi per 6 alias 30 derajat. Mungkin aku konversi langsung aja. Di sini ada T, di sini ada A. Nah, ini sebenarnya ingat-ingat pas waktu masa kelas 10 dulu. Kalau misalkan ada satu sudut, kita bisa kok nyari panjangnya EA. Dari mana? Oke, jadi ada sudut yang mau ditanyakan itu adalah bagian samping yang diketahui bagian miringnya atau ET-nya. Dari mana ET-nya, Kak? Nah, jadi sebenarnya ET itu bisa kita cari asalnya dari setengahnya dari EG. Nah, EG itu kan diagonal ruang, diagonal bidang. Berarti ya setengahnya dari X akar 2. Kenapa? Karena rusuknya X berarti ya diagonal bidangnya ya X akar 2 atau sisi akar 2. Nah, karena dia di tengah-tengah ya setengah X akar 2. Nah, karena yang diketahui adalah ET, ada sudut, ada yang ditanyakan samping, ada depan, ada samping. Berarti ini kaitannya sama konsep tan desa, depan samping. Jadi tan 30 derajat atau tan EAT itu, jadi mungkin tan sudut EAT itu sama aja dengan desa, depan samping. Depannya adalah ET, sampingnya adalah EA. Nah, sudutnya tadi berapa? 30 derajat. Itu sama dengan ET. ET-nya itu adalah setengah X akar 2 dibagi dengan EA-nya. Kita nggak tahu atau ditulis saja EA gitu. Nah, tan 30 itu besarnya berapa? Sepertiga akar 3. Ini perlu apel ya. Sepertiga akar 3 itu sama aja dengan setengah X akar 2 per EA. Oke. Dari sini berarti EA-nya sama dengan berapa? EA-nya itu bisa kita tulis ya, di sini aja deh. Kalau kita kali, itu EA-nya sama aja dengan setengah X akar 2 dibagi dengan sepertiga akar 3. Kayak gitu. Nah, setengah sama sepertiga ini kan sebenarnya bisa kita ubah ya, jadi langsung bisa ditulis jadi 1/6 X akar 2 per akar 3 gitu. Ya, setengah, oke. Bentar. Kayaknya ini biar lebih gampang tak ubah ke sini aja deh. Kalau bingung ya dan nggak bingung. X akar 2 per 2 gitu ya, dikali dengan berapa? 3 per akar 3 gitu. Jadi diubah ke bentuk perkalian aja. Nah, hasilnya sama dengan 3 per 2 X akar 2 per akar 3. Tetapi susah banget nih. Nah, itu bisa kita rasionalkan terlebih dahulu. Dirasionalkan dikalikan dengan akar 3 per akar 3 gitu. Jadi hasilnya nanti tinggal 3x akar 2 kali 3 akar 6 dibagi 2. Nah, ini akar 3 kali 3, 3. Ya udah, jadi hasilnya sama aja dengan setengah X akar 6. Disimpan dulu itu EA-nya. Nah, ada info apa lagi? Kita cross check lagi di situ ada info kalau misalkan volumenya. Nah, ini kan jelas kalau dia bentuknya balok ya. Volume balok itu apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Jadi bisa kita tulis nih. V balok. V ini sama dengan apa? AB kali BC dikalikan dengan EA. Nah, volumenya di situ berapa? Volumenya adalah 4 akar 6. Jadi 4 akar 6 itu sama aja dengan AB-nya tadi X ya. BC-nya X karena dia adalah persegi. Nah, sementara untuk EA-nya itu adalah setengahnya dari X akar 6. Oke. Dikali silang berarti 8 akar 6 tuh sama dengan X kali X kali X. Berarti X pangkat 3 akar 6. Oh, ada sama-sama akar 6-nya nih. Berarti bisa dihilangin ya, dibagi. Berarti 8 itu sama dengan X pangkat 3. Berarti bisa ditulis kalau X-nya itu sama dengan 2. Kayak gitu. Berapa kalau dipangkatin 3 hasilnya? 8, yaitu 2. Oh, berarti rusuknya itu semuanya adalah 2. Gitu. Terus tingginya berapa? Berarti dari sini, jadi bisa kita peroleh kesimpulan nih.
Kalau panjangnya AB sama dengan X itu sama dengan 2. Nah, untuk tingginya atau EA-nya sendiri berapa? EA-nya itu tadi setengahnya X akar 6. Berarti ya panjangnya adalah akar 6. Dapatnya dari mana ya? Dari ini tadi setengah X akar 6. Oke, nah terus yang kita cari itu sebenarnya apa sih, Kak? Nah, yang kita cari itu sebenarnya adalah jaraknya dari C ke P. Jaraknya dari C ke P ini ya berarti kan tadi kita sudah melengkapi ya sisi-sisinya ya. AC-nya kita lengkapi dulu berapa, terus CT-nya berapa, nah kita lengkapi TA-nya juga berapa, kayak gitu. Oke, nah kita lengkapi dulu. Nah sekarang langsung ke step yang pertama. Jadi step pertama ini masih mencari X-nya ya. Untuk yang kedua mungkin kita cari dulu atau lengkapi dulu sisi-sisinya. Jadi kita pindah dulu segitiganya ini. Oke, mungkin aku next aja ya biar gampang nih segitiganya. Kita bikin dulu segitiga bantuannya tadi. Gambar dulu. Nah, ada apa aja di sana? Tadi ada T, ada A di sini, dan di sini ada C. Di mana yang dicari itu adalah panjangnya CP. Oke, sebentar. Oke. Kita gambar segitiga bantuannya karena yang mau dicari itu adalah CP. Jadi dilengkapi dulu. Ini ada T, ini ada A, ini ada C. Kita masukkan ke sana. Nah, di sini adalah P. Jelas karena ini jarak ya berarti dia si CP-nya ini pasti siku-siku ya. Oke. Kita lengkapi dulu sisi-sisinya. Jadi mungkin sambil tak project dari sini yang tadi ya. AC ini kan adalah suatu diagonal bidang. Ya, diagonal bidang. AB, BC, rusuknya tadi adalah 2. Berarti ya jelas kalau AC-nya ini adalah 2 akar 2. Ya. Nah, terus kalau mau nyari panjangnya TA sama TC ini kan sama ya, jelas ya. Jadi dari sini bisa ditulis kalau sebenarnya TA itu sama aja dengan TC. Nah, sama aja dengan berapa? Sama aja dengan akar dari. Nah, dari sini bisa kita lihat kalau TA itu adalah EA kuadrat ditambah dengan ET kuadrat. Jadi, EA kuadrat ditambah dengan ET kuadrat. Kita cek lagi EA-nya tadi berapa? EA-nya itu sama dengan akar 6. Jadi, kalau misalkan dikuadratin, ya hasilnya adalah 6. Ditambah ET. ET tadi berapa? ET tadi itu sama dengan setengahnya dari EG. Nah, setengahnya dari 2 akar 2 berarti. Jadi jawabannya adalah akar 2. Dikuadratin ya 2. Berarti otomatis ini adalah akar 8 atau bisa ditulis 2 akar 2. Oke, berarti di sini 2 akar 2, di sini juga 2 akar 2. Oke. Kalau seperti itu, berarti yang kita cari apa sih? CP ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa segitiganya sisinya sama semua. Kalau segitiganya itu sisinya sama semua, berarti kan sama sisi nih. Kalau dia sama sisi, berarti si CP ini adalah garis bagi, jadi membagi 2 sama panjang, plus dia itu tegak lurus, pasti. Karena apa ya? Karena sama sisi tadi. Kalau tidak ada klaim sama sisi, kita nggak bisa bilang kalau dia separuhnya. Gitu. Ya sudah, berarti kalau kita mau nyari CP, CP kuadrat bisa pakai Pitagoras menggunakan misal segitiga APC ya, segitiga APC siku-sikunya di P berarti CP kuadrat itu sama aja dengan AC kuadrat dikurangi dengan AP kuadrat. AC-nya sama dengan 2 akar 2 dikuadratin berarti 8 dikurangi dengan AP. Nah, AP ini kan setengahnya tadi, ya akar 2, yaitu 2. Ya sudah, 8 kurangi 2, 6, itu CP-nya. Kalau CP kuadrat maksudnya. Jadi kalau CP-nya berapa? Akar 6. Gitu. Itu sih ya, untuk soal nomor 4. Oke, cukup jelas mungkin ya ini ya. Oke, mungkin kulanjutkan ke soal nomor 5. Jadi, move ke materi berikutnya, yaitu adalah limit. Nah, di limit ini jelas kalau kalian ketemu soal limit, pertama kali yang harus dilakukan adalah lakukan substitusi. Tapi jelas banget ya kalau ini misal kita substitusi, X-nya kita ganti pi per 4, pasti dia hasilnya 0 per 0.
Lalu apa yang terjadi? Nah, kita harus melakukan yang namanya modifikasi. Dari mana? Sebenarnya kita bisa modifikasi di sini ada angka 1 ya. Nah, angka 1. Angka 1 ini bisa kita modifikasi menjadi identitas yang sering banget dipakai dalam trigonometri, yaitu yang ini. Kalau ada sinus kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X, itu hasilnya 1. Nah, dari sana bisa kita modifikasi. Jadi limit ini bisa kita tulis nih, limit X mendekati pi per 4, satunya kita ubah jadi sinus kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X dikurangi 2 sin X cos X dibagi dengan bawahnya ada sin X min cos X. Nah, kita mau nggak mau harus ngebuang penyebutnya, karena yang jadi biang kerok di sini itu penyebutnya, yang bikin dia itu jadi 0/0 alias tidak tentu hasilnya. Bisa diperhatikan di bagian pembilang, ini tuh sangat familiar ya bentuknya, ada kuadrat dua kalinya. Bentuk apa itu, Kak? Nah, bentuk ini. Jadi kalau kalian ada suatu A min B bilangan, kalau dikuadratin jadinya apa? Ada A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi dengan 2AB. Nah, ini kalau dijabarin seperti itu. Berarti sin ini semacam kayak jadi A-nya gitu. A kuadrat ya. Ini kayak B kuadratnya. Ini kayak 2AB-nya. Nah, berarti bisa kita tulis nih. Ingat limitnya masih tetap ditulis X mendekati pi per 4. Nah, sama aja dengan A min B. A-nya apa tadi? Sin. Jadi sama aja dengan sin X dikurangi dengan cos X ya, dikuadratin dibagi dengan sin X per cos X gitu. Jadi ini itu sebenarnya adalah modifikasi aja modelnya, tapi memang harus hafal identitas atau ingat minimal. Oke, yang atas itu kan kuadrat, jadi bisa kita bagi tentunya. Bisa kita bagi. Nah, habis ya. Kalau kita bagi menyisakan apa? Sisanya tinggal limit X mendekati pi per 4 sin X min cos X. Ya sudah, kalau sudah ketemu ini tinggal disubstitusi aja. Sin pi per 4 dikurangi dengan cos pi per 4. Nah, sin pi per 4 atau sin 45 adalah 1 di setengah akar 2, sorry ya, setengah akar 2 dikurangi dengan cos 45 itu setengah akar 2 juga. Nah, dikurangi ya hasilnya sama dengan 0 gitu. Jadi kuncinya kalau ketemu soal limit silakan dimodifikasi atau dicarilah biang keroknya itu apa yang harus kita hilangkan. Kuncinya sih kalau misalkan di penyebut ada sin X min cos X atau sin X plus cos X, nah itu pasti kita harus menghilangkan bentuk itu terlebih dahulu. Itu untuk soal nomor 5 gitu ya. Oke, ini cukup jelas, jadi langsung aja kita next ke nomor berikutnya, nomor 6. Nah, di soal nomor 6, ini ada limit juga. Nah, aku sering bilang mungkin kalau kalian ketemu soal limit, kalian harus mengidentifikasi siapakah yang bikin dia itu menjadi 0/0, alias bikin biang keroknya itu siapa. Karena di sini X mendekati 1, berarti sebisa mungkin kalian harus mengeluarkan X min 1 dari soal. Atau biang keroknya ini harus kita buang lah X min 1-nya. Menggunakan apa? Menggunakan yang namanya teorema limit khusus kalau di soal limit gitu ya. Oke, di sini ada cos. Di teorema limit khusus itu yang bisa dipasangin atau yang bisa diselesaikan itu hanya bentuk sin sama tan. Jadi kalau ada cos di sini wajib untuk kita hilangkan atau dimodifikasi. Ada bentuk yang sering banget dipakai, yaitu yang pertama, identitas yang sering dipakai itu gini. 1 min cos 4x misal, itu sama aja dengan apa sih? 2 sinus kuadrat setengahnya ini 2x. Jadi sudutnya selalu setengahnya. Tapi Kak, di sini adanya cos. Jadi dibalik nih. Kalau cos, ya sama aja sebenarnya. Kalau ada cos 4x min 1, ya dia tuh sama aja dengan diminuskan. Jadi ini minus 2 sin kuadrat 2x. Kayak gitu. Oke.
Tujuan kita tadi mau ngapain? Kita harus ngebuang atau memunculkan X min satunya. Jadi mungkin bisa kita tulis dulu ya. Limit X mendekati 1, ini X min 1 udah muncul, biarkan dia. Tan, nah ini 1 min X nih Kak. Nah biang keroknya itu kan X min 1. Ya sudah, berarti kita keluarkan dulu minusnya. Jadi min B X min 1 gitu. Jadi minnya itu kita keluarkan dibalik, makanya ini ada minnya. Dibagi dengan cos-nya itu bisa kita bikin jadi min 2. Kenapa min? Karena dia cos min 1 ya. Cos sesuatu min 1, makanya harus diawali dengan min 2. Kalau 1 min cos, nah itu 2 langsung. Apa? Sin kuadrat. Nah, ingat sudutnya itu selalu setengahnya. Jadi kalau di sini C ya berarti setengahnya dari C berapa? C per 2. Sudutnya tetap X min 1. Gitu. Nah, di sini hasilnya itu adalah D. Kayak gitu. Oke. Ya, tinggal kita jabarin. Boleh ya kalau dijabarin. Misalkan bingung, ini dijabarin dulu. Di sini ada X min 1. Di sini ada tan min B dalam kurung X min 1. Di sini ada min 2 sin C per 2 X min 1 kali dengan sin C per 2 X min 1. Nah, menggunakan konsep teorema limit khusus atau dipasangin, kita bisa ngepasangin nih antara sin sama sudut, jadi ini bisa dipasangin. Jadi sebenarnya konsepnya itu bukan kok dicoret, tapi dia dipasangkan kayak gitu. Nah, dari sini Kak, padahal itu kan konsepnya itu mendekati 0 ya. Ya nggak apa-apa. Pokoknya kalau ada X min 1, X mendekati 1 berarti X min 1 yang bisa dipasangin gitu. Kalau X mendekati 0 baru X aja yang bisa dipasangin. Oke, berarti hasilnya berapa? Oh ya, jangan lupa ini tadi hasilnya adalah D ya. Oke. Di sini ada min setengah. Hasilnya ini tinggal di apa ya? Tinggal dicomot. Ini koefisiennya yang atas itu 1, yang bawah itu adalah C per 2. Nah, kenapa? Jadi kita tinggal ngambil aja. Konsepnya dari mana sih, Kak? Konsepnya tuh dari yang ini, kalau mungkin ada yang lupa ya. Kalau ada limit X mendekati 0, misalkan, ada X, misalkan AX per sin BX. Nah, ini menggunakan teorema limit khusus, kita tinggal ambil aja koefisiennya, dicopot. Yang atas A, yang bawah B. Tapi berhubung di sini tuh X min 1, berarti koefisiennya di sini kan 1, nggak ada ya, ya kita tulis 1 doang. Di sini C min 2 ya sama. C per 2 ya berarti per C per 2 gitu. Terus yang di sini koefisiennya apa? Ada min B, bawahnya itu ada C per 2 juga. Hasilnya adalah D. Nah, yang ruas kiri ini bisa kita kalikan ya, min kali min itu bisa plus. Jadi bisa kita tulis itu B per 2 kali. Ini bisa dibalik jadi 2 per C kali 2 per C sama dengan D gitu. Duanya bisa dicoret. Ini yang dicari tadi apa sih? Yang dicari berapakah nilai C-nya gitu. Berarti di sini bisa kita tulis kalau B itu sama dengan, kita kali silang ya. 2B itu sama dengan 2B per C kuadrat itu sama dengan D. Berarti kalau ditukar 2B per D itu sama dengan C kuadrat. Berarti berapakah nilai C-nya? Ya akar dari 2B per D. Kayak gitu. Nah, cukup gampang lah. Intinya kalian harus tahu bahwa kalau X mendekati apa? Ini kan X mendekati 1 nih. Berarti X min 1 yang dibuang. Kalau nanti X mendekati 5, ya berarti kita harus membuang X min 5. Dan seterusnya. Gitu. Kalau aku biasanya sebutnya dia adalah si biang keroknya yang harus kita buang. Oke, next ya. Mungkin ini gampang. Kita ke nomor berikutnya, nomor 7. Nah, nomor 7 ini ada limit ketakhinggaan bentuk akar. Nah, limit ketakhinggaan bentuk akar itu sebenarnya ada 3 tipe. Cuman karena di sini ada kuadrat, kalian harus mengingat bahwa ada suatu sifat limit X mendekati tak hingga akar dari AX kuadrat plus BX plus C dikurangi dengan PX kuadrat plus QX plus R misal. Di sini ada L sama dengan. Nah, L ini mempunyai 3 kemungkinan penyelesaian. Apa aja? Oh, dia akan bernilai tak hingga nih. Saat kapan?
Saat A-nya tuh lebih dari P. Akan bernilai minus tak hingga nih. Saat kapan? Saat A-nya kurang dari P. Dan terakhir akan bernilai B minus Q per 2 akar A saat kapan? Saat A-nya sama dengan P. Berarti kan di sini kita harus ngebandingin antara bentuk akar sama akar. Tetapi di sini itu yang belakang itu belum ada akarnya, jadi ya harus kita bikin, kita modif. Tetapi di sini cukup menjebak ya. Yang mau kita modifikasi itu kan satu paket yang belakang nih. Jadi sebelum dimodifikasi, kalian harus ngepaketin dulu. Jadi ini 4x kuadrat plus 4x plus 5 dikurangi dengan, ini dikurung dulu 2x min 3. Nah, di sini yang biasanya sering salah gitu. Kenapa harus kita kasih kurung dulu? Karena dia yang mau kita modif, karena dia yang harus kita kasih atau kita modifikasi jadi bentuk akar gitu. Makanya ya satu paket itu harus kita paketin dulu. Nah, caranya gimana? Kalau kita ngasih tanda akar, jadi ini boleh nih baru langsung kita kasih akar ya. Mungkin tak tulis bawahnya aja biar kelihatan. Limit X mendekati tak hingga sama dengan akar 4x kuadrat plus 4x plus 5 dikurangi dengan akar. Nah, ini 2x minus 3 dikuadratin, itu hasilnya adalah P ditambah 1 per 4. Gitu. Jadi kita kasih tanda akar sekaligus kita kuadratin. Jadi ini hanya mengubah bentuk tapi tidak mengubah nilai. Makanya kenapa kita harus maketin dulu, karena ya dia mau dikuadratin. Kalau sudah, berarti ini limit X mendekati tak hingga, ini akar, 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 5, dikurangi akar. Nah, ini kita kuadratin 2x jadinya 4x kuadrat, 2 kali 2 kali min 3, berarti sama dengan, kurang kelihatan ya, sama dengan min 12x ditambah 9, itu sama dengan P plus 1/4. Nah, di sini mana yang berlaku sebagai ABC-nya? Jadi yang 4 ini berlaku sebagai A, ini B-nya, ini C-nya, ini P, ini Q, dan yang ini adalah R. Kelihatan banget ya di sini A-nya 4, P-nya 4. Berarti dapat disimpulkan bahwa A-nya itu sama dengan P. Kita kembali lagi ke rumus yang sempat tak tulisin di awal. Kalau A sama dengan P, berapa nilai limitnya? B minus Q per 2 akar A. B-nya di sini tuh 4. Jadi 4 minus Q, Q-nya adalah minus 12. Jadi minus 12 per 2 akar A, yaitu akar 4, sama dengan P ditambah 1/4. Gitu. Oke. Sorry. Oke, seperti itu. Jadi kuncinya adalah ya, kalau misalkan ada akar ya kita harus ngebandingin akar sama akar. Jadi harus kita modifikasi dulu. Nah, kalau sudah, berarti tinggal dioperasi aja nih, ketemu min jadi plus 16 dibagi 2, akar 4 itu 2, sama dengan P ditambah 1/4. Nah, 16 dibagi 4 itu 4, 4 sama dengan P ditambah 1/4. Nah, berarti nilai P-nya berapa? 4 dikurangi 1/4. Oke, 4 kurangi 1/4 berapa? 3/4 ya, atau kalian mau nyamain penyebutnya boleh. Jadi ini sama aja dengan 3/4, atau ya sama aja dengan 15/4. Gitu. Gitu. Jadi konsepnya tetap balik lagi, kalau ada limit tak hingga ada akarnya ya harus kita bandingin terlebih dahulu. Jadi jawabannya ini 15/4. Oke. Mungkin jelas ya, sudah ya. Oke, nah berikutnya di soal nomor 8. Soal nomor 8 ini tentang limit juga, limit tak hingga, limit ketahinggaan tetapi di trigonometri. Clue-nya adalah, atau ada limit ketahinggaan di trigonometri. Clue-nya, lakukan permisalan. Jadi, lakukan permisalan. Kenapa? Karena di sini sudutnya tuh pakai per semua. Jadi apa nih yang dimisalkan, Kak? Jadi kalian misalkan terlebih dahulu di sini. Misalkan, apa yang dimisalkan sepersudutnya itu? Jadi ini kan X ya. Jadi bisa kita misalkan
X itu sama dengan 1 per Y gitu. Apakah harus Y? Tidak. Ini hanya simbolik aja, terserah kalian. Berarti Y-nya sama dengan apa? 1 per X. Jadi dibalik doang. Setelah melakukan permisalan ini, bentuk limit tak hingga ini langsung berubah menjadi limit Y. Limit Y mendekati 0. Kenapa berubah serta-merta seperti itu? Jadi ini proses perubahannya dari ini ke sini ya. Nah, dilakukan diseperin lah. Jadi dia 1 per X mendekati 1 per tak hingga. 1 per X itu berapa? Y, 1 per tak hingga itu berapa? 0. Jadi kuncinya kalau setelah dimisalin ya silahkan diubah jadi Y mendekati 0. Sin 5 per X berarti sama aja dengan sin 5Y. Kok bisa? Nah, 5 per X ini sebenarnya kan bisa kita ubah jadi 5 kali 1 per X. Nah, 1 per X-nya itu adalah Y. Ya sudah, jadinya 5Y. Bawahnya jadi 1 min cos 3Y. Dikali dengan X kuadrat. X kuadrat itu berarti ya 1 per Y kuadrat. Dikali dengan sin 3Y. Wow. Nah, ini balik lagi nih di limit trigonometri. Berarti apa yang harus dilakukan? Ini ada bentuk 1 min cos lagi. Nah, itu ngikutin sama yang identitas yang di awal tadi sempat aku tuliskan. Kalau misalkan ada 1 min cos, ya, ada 1 min cos 3Y itu sama aja dengan 2 sinus kuadrat setengahnya, yaitu adalah 3 per 2Y. Nah, selalu seperti itu kalau ada 1 min cos. Ya sudah, berarti bentuk limit ini nih sebenarnya bisa kita ubah ya, jadi limit Y mendekati 0, di sini sin 5Y-nya tetap dibagi, nah ini berubah jadi 2 sin kuadrat 3 per 2Y dikali dengan 1 per Y kuadrat, nah, dikali dengan di sini adalah sin 3Y. Sin 3Y. Gitu. Nah, kalau sudah, ini bisa kita pasang-pasangin dulu. Ini semuanya kan udah dalam bentuk sin ya, jelas dia sudah bisa kita pakai teorema. Jadi di sini ada sin 5Y, kita tulis dulu. Sebentar. Sin 5Y, jadi bisa kalau diubah dulu jadi 2 sin 3 per 2Y, ini kan yang kuadrat sinnya nih, boleh nggak dijajarin gini, nggak apa-apa. Sin 3 per 2Y gitu. Nah, ini ada 1 per Y kali 1 per Y, karena kuadrat, ini sin 3Y. Kalau ada yang mau langsung juga nggak apa-apa sebenarnya, cuma ini buat lebih ngenakin aja ya. Ada sin sama sin kita pasangin. Nah, ada sin sama sin ini kita pasangin juga. Ini ada sin juga kita pasangin dengan sudutnya. Ya sudah. Hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan paling atas ini dia dapatnya 5 ya. Per di sini ada 2, ya sudah 2. Ini koefisiennya kita copot jadi 3 per 2. Terus yang di sini kita copot juga jadinya 3 per 2. Yang di sini kita copot dapatnya 3. Nah, tinggal dibagi. Berarti hasilnya berapa nih? Hasilnya untuk yang pembilangnya kan tetap 5 ya itu ya. Pembilangnya itu sama dengan 5. Ini 5 per 3 kali 3 kali 3 berarti 27 dibagi 2. Atau bisa langsung tak ubah jadi 5 kali 2 per 27. Ya hasilnya adalah 10 per 27. Jadi kuncinya di sini kalau misalkan ada limit ketainggaan pada trigonometri, pertama misalin dulu apa yang dimisalin sudutnya atau sepersudutnya itu. Kalau sudah dimisalin nanti akan kembali ke limit trigonometri biasa. Jadi sama kayak yang konsep di sebelum-sebelumnya. Oke. Kalau sudah kita next ke nomor berikutnya yaitu nomor 9. Nah, nomor 9 ini juga limit trigonometri juga, tetapi dia adalah bentuk bentuk rasional.
kalau ada bentuk rasional seperti ini, jadi ini bentuk rasional ya, itu cuman silahkan bandingkan pangkat tertingginya aja. Jadi ini adalah limit tak hingga pada fungsi rasional. Limit tak hingga pada fungsi rasional. Jadi kalau mau simpel, kalian cukup dengan bandingkan pangkat tertingginya. Udah, gitu aja. Besaran yang mana? Kalau misalkan nanti itu besaran yang atas, hasilnya apa? Tak hingga. Kalau besaran yang bawah, hasilnya apa? 0. Kalau misalkan dia sama, berarti hasilnya apa? Hasilnya cukup dengan kita bagi koefisiennya. Jadi di sini Kak yang bawah ini dihitung semuanya nggak usah. Jadi kita cukup lihat aja peluang di mana dia itu jadi pangkat tertinggi. Jadi yang bagian atas itu bisa kita tulis limit X mendekati tak hingga. Pangkat tertingginya berapa? 12X pangkat 3 plus bla bla bla. Nggak usah dihitung. Nah yang bawahnya, yang paling tinggi itu pangkat 6 Kak. Cuman dia ada akarnya nih. Nah, karena dia ada akar itu kan sama aja dengan pangkat setengah. Meskipun sebenarnya secara natural kita tidak bisa bikin dia jadi akar, jadi secara pangkat kita bisa tulis kalau ini tuh pangkat 6 terus dipangkatin setengah gitu. Tapi ini sebenarnya kalau diakarin kan memang nggak bisa gitu ya. Ya udah, kita kan cuma mau nyari ininya doang, apa? Akar atau pangkat tertingginya doang. Jadi pada akhirnya ini akan jadi 12X pangkat 3 dibagi yang ini tuh akar 9 tuh berapa? Akar 9 tuh 3. X pangkat 6 dikalikan setengah berarti X pangkat 3. Jadi ini cukup tinggal 12 dibagi 3 sama dengan 4. Udah, itu aja. Jadi cukup kita bandingin pangkat tertingginya aja. Mana yang beresiko atau berkemungkinan untuk jadi pangkat tertinggi. Di sini kan ya jelas, ini yang pangkat tertinggi pembilangnya derajat 3. Yang bawah, ini yang berkemungkinan derajat 3 juga. Dapatnya dari mana? Ya akar 6, tapi diakarin ya, berarti nanti jadi pangkat 3 juga. Jadi karena sama, ya sudah tinggal koefisiennya aja dibagi. Jadi kalau mau langsung ya koefisiennya yang atas itu 12, yang bawah itu adalah akar 9. Ya sudah, 12 dibagi 9. 3, 4. Gitu. Sama, jadi langsung seperti itu juga nggak apa-apa. Atau sebenarnya bisa juga pakai cara lain. Misalkan dengan apa? Misalkan dengan dibagi dengan derajat tertingginya gitu. Jadi dibagi semuanya dengan X pangkat 3. Cuman itu kayaknya kelamaan deh. Langsung boleh deh ini. Tapi ingat ya, ini tadi klaim kalau misalkan ini di akar tuh bukan berarti secara murni dia tuh di akar, bisa di akar ya. Ini cuman kita kan cuman mau ngebandingin derajat tertingginya aja. Jadi sebenarnya kalau akar dari 9X pangkat 6 tentu nggak bisa langsung 3X pangkat 3. Tentu seperti itu. Oke, next ke nomor 10. Nah, nomor 10 ini juga limit lagi. Nah, ini limit tak hingga juga, tapi dia limit tak hingga pada fungsi polinom atau dia dalam satu fungsi polinom atau suku banyak lah ya. Di sini ini adalah bentuk polinom. Cluenya apa? Biar cepet nih. Cluenya kalau misalkan ketemu limit tak hingga pada polinom, itu cukup dengan disubstitusi apapun bentuknya. Ya udah, tinggal X-nya kita ganti dengan tak hingga. Jadi limit X, ini langsung kita ganti dengan tak hingga aja ya. Jadi langsung sama dengan A0, X-nya kita ganti dengan tak hingga pangkat N, ditambah A1 kali tak hingga pangkat N-1, ditambah bla 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 gitu seterusnya, sampai AN-1 kali tak hingga ditambah AN. Nah ini udah jelas, tak hingga dipangkatin N, ditambah tak hingga pangkatin N-1, ya udah langsung auto tak hingga. Gitu. Jadi biasanya sih kalau di limit yang bentuk polinom seperti ini, polinom tuh yang kayak gimana sih Kak? Yang dia tuh cukup banyak ya. Ya polinom tuh cukup banyak. Jadi kayak yang punya derajat, tapi derajatnya di sini adalah bilangan asli, ya jadi bukan pecahan atau bilangan bulat, tapi dia adalah bilangan asli, itu namanya polinom. Contohnya tuh kayak lagi misal limit X mendekati tak hingga,
Ada misal 6x pangkat 7 plus 8x kuadrat. Nah, udah langsung substitusi aja. X-nya diganti tak hingga. Beres, hasilnya nanti tak hingga. Jadi pokoknya kalau cuma ada satu baris, terus ada pangkat-pangkatnya, alias dia polinom, langsung substitusi X-nya jadi tak hingga. Kalau dia adalah tadi rasional, jadi ada pembilang, ada penyebutnya, fungsinya rasional, tinggal bandingin pangkatnya. Kalau besaran yang atas itu tak besaran yang bawah 0, kalau sama tinggal bagi aja koefisiennya. Kalau misalkan nanti ada akarnya, ya berarti harus diubah ke bentuk akar kayak yang soal tadi ya. Oke, lanjut. Nah, ini soal nomor 11, ini ada satu soal tentang asimptot ya. Sebenarnya asimptot itu ada berapa sih? Asimptot itu sebenarnya ada beberapa. Secara umum ada asimptot tegak, ada asimptot datar, ada asimptot tegak, asimptot datar, sama asimptot miring. Nah, lebih luasnya nanti pakai asimptot kurva. Nah, karena di sini optionnya itu kaitannya sama asimptot tegak, oke, asimptot tegak. Jadi di option jawabannya itu kan semuanya yang dibahas tentang asimptot tegak. Kalau kita ngomongin asimptot tegak, caranya menyelesaikan itu seperti apa? Pertama, langkahnya adalah cari pembuat nol penyebut. Gitu. Jadi pembuat nol penyebut. Pembuat nol penyebut. Atau bisa dibilang gini, misalkan nih kalau dia kan biasanya tuh fungsinya dalam bentuk rasional ya. Jadi yang atas nih misalkan tak bikin dia adalah hx gitu. Terus bawahnya ini tak bikin rx. Jadi pertama carilah pembuat nol penyebut atau secara tidak langsung carilah Rx itu sama dengan 0. Terus yang kedua apa? Yang kedua, uji ke pembilang. Nah, syarat dia asimptot tegak itu adalah Hx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Alias kalau kita udah apa ya, udah cari pembuat nolnya, kita uji ke pembilang, itu hasilnya tidak boleh sama dengan 0. Oke, langsung aja di soal ini. Jadi kita cari pembuat nol penyebutnya, akar dari x kuadrat plus 1 itu sama dengan 0. Berarti x kuadrat plus 1 itu jelas sama dengan 0. X kuadratnya berapa? X kuadratnya adalah min 1. Dipindah ruas dulu ya. Min 1. Berarti X-nya berapa? X-nya adalah akar dari min 1. Nah, ini adalah bilangan imajiner, alias tidak ada tuh bilangan yang dikuadratin hasilnya negatif. Alhasil berarti bisa dikatakan bahwa GX tidak memiliki pembuat nol penyebut. Ya, dia tidak memiliki pembuat nol penyebut. Ya, otomatis jelas dia tidak memiliki asimptot. Apa itu syaratnya asimptot? Pembuat nol penyebut, tetapi kalau disubstitusi ke pembilang hasilnya tidak sama dengan nol. Tidak memiliki pembuat nol penyebut. Jadi udah gagal nih, udah gagal mempunyai pembuat nol penyebut, ya sudah berarti dia juga gagal untuk dapat asimptot. Jadi tidak memiliki asimptot tetap. Itu. Asimptot tegak. Apakah dia tidak memiliki asimptot secara keseluruhan? Nah, itu perlu uji lebih lanjut untuk asimptot miring, asimptot horizontal, atau asimptot datar. Gitu. Oke, selanjutnya mungkin ke next ya, nomor 12. Nah, nomor 12 ini tentang asimptot datar. Ya, kalau tadi asimptot tegak itu cara nyarinya adalah cari pembuat nol penyebut, lalu substitusi ke pembilang. Kalau hasilnya nggak nol berarti dia asimptot tegaknya. Nah, kalau asimptot datar atau asimptot horizontal, caranya gimana? Jadi, clue-nya kalau ada asimptot datar, itu sebenarnya kita cukup cari nilai limit X mendekati tak hingganya dari fx. Udah, nah itu yang akan jadi nilai dari asimptot datarnya. Nah, balik lagi ke limit. Jadi sebenarnya bisa dibilang, ada yang bilang kalau asimptot ini juga termasuk aplikasinya dari limit gitu. Ya sudah, tinggal kita cari nih limit X mendekati tak hingga fx, yaitu di sini X, sekan dulu,
Sekan 1 per akar X min 1. Nah, di sini dimisalkan dulu, jadi ini kan limit tak hingga nih, ada trigonometrinya. Balik lagi di awal tadi, ada limit tak hingga, ada trigonometrinya. Pertama adalah lakukan permisalan dulu. Apa yang dimisalkan? Misal di sini, misalkan X-nya itu adalah, jangan X-nya ya, karena di sini sudutnya kan yang sepernya nih yang kita misalkan. Jadi misalkan P itu sama dengan 1 per akar X. Jadi bisa kita tulis kalau akar X-nya itu adalah 1 per P. Nah, dari permisalan ini langsung nih auto berubah limitnya jadi limit P mendekati 0. Arahnya dari mana ya? Tadi ya, kita bikin di seper gitu. X-nya berarti jadi apa? X-nya itu kan sama dengan ya 1 per P kuadrat. Karena akar X itu adalah seperti. Jadi kalau X ya seperti kuadrat. Ini jadi sekan P dikurangi 1. Oke. Nah, nggak bisa dipasangin nih. Kalau nggak bisa dipasangin, berarti kan tujuannya kita harus munculin sin sama tan lah ya, minimal buat kita bisa ngepasangin. Kita modif dulu atau kita ubah dulu. Sekan itu sebenarnya sama dengan apa? Sekan itu sebenarnya sama aja dengan, ini seperti kuadrat, sekan itu sama aja dengan 1 per cos. Jadi ini 1 per cos P, dikurangi ini kita modifikasi jadi cos P per cos P. Nah, kalau misalkan kita samakan penyebutnya, jadi hasilnya adalah limit P mendekati 0, ini 1 per P kuadrat, 1 min cos P dibagi dengan cos P. Nah, ada muncul 1 min cos yang berkemungkinan untuk kita ubah atau kita modifikasi ke bentuk trigonometri, identitas trigonometri yang 2 sinus kuadrat setengah sudutnya, yaitu setengah P, ya, dibagi dengan P kuadrat kali cos P. Akhirnya, ya sudah tinggal kita pecah aja kalau misalkan bingung, tapi kalau mau langsung juga boleh. Setengah P sin setengah P. Dibagi dengan, di sini ada P, ada cos P. Tinggal dipasangin, yang bisa dipasangin, ingat hanya sin sama tan ya, sama sudutnya. Nah, ini dipasangin, ini dipasangin. Yang nggak punya pasangan ya silahkan ya, dia disubstitusi langsung. Yang jomblo disubstitusikan langsung. Jadi ini ada 2, yang ini dicopot, P-nya hilang jadi setengah, ini dicopot juga hasilnya setengah, cos-nya nggak punya pasangan nih, masukin disubstitusi, P-nya diganti 0. Cos 0 itu 1, jadi nggak ngaruh aja ya. Di sini 2 kali setengah, ya hasilnya setengah. Gitu. Jadi jawabannya setengah. Jadi itu kuncinya kalau nyari asintot datar. Jadi ingat kalau asintot datar ya udah cari aja limit akhirnya dari fungsinya. Hasil limitnya itulah yang disebut dengan asintot datar. Jadi asintot datarnya atau asintot horizontalnya adalah asintot datarnya fx adalah y sama dengan setengah. Ya, gitu. Ini untuk nomor 12 tentang asintot. Oke, mungkin kita bisa next lanjut ya ke nomor 13. Oke, ini mohon maaf nih gambarnya nggak terlalu jelas ya. Oke, di sini ada statistika data tunggal, jadi di situ ada suatu diagram berikut menunjukkan suhu tertinggi dan terendah dialami oleh 5 kota, dan suhu awalnya itu yang warna biru, suhu akhirnya yang warna merah, yang mana yang perubahannya itu tidak signifikan. Nah, ini sebenarnya gampang ya, baca grafik, jadi silahkan dianalisa aja, misalkan kita pakai kota A nih. Ini langsung aja kota A, suhu mula-mulanya berapa ya? Suhu mula-mulanya itu ada 30. Jadi yang warna merah di kota A 30, dikurangi berapa? 15. Jadi dia berubah sejauh 15 derajat gitu. Nah, sekarang kota B. Kalau kota B itu mula-mulanya adalah 34 lah ya itu ya. 34 dikurangi dengan 17. Jadi dia hanya 17. Sekarang kota C. Kota C itu perubahannya dari 29 dikurangi 15. Hasilnya adalah 14. Nah, ada juga kota D. Kalau kota D dari 35
dikurangi 20. Jadi sebenarnya ini tinggal kalian baca grafiknya aja. Suhu mula-mulanya berapa untuk masing-masing kota dikurangi dengan suhu akhirnya. Gitu. Ya sudah. Bisa dilihat kan mana yang selisihnya paling dikit, berarti itu yang paling tidak signifikan. Yaitu perubahannya nggak terlalu banyak. Yang mana? Yang 14 derajat. Jadi jawabannya adalah kota C. Oke, gampang. Ini cuma tinggal membaca diagram batang. Oke, lanjut mungkin next ke nomor 14 saja. Oke, lanjut ke nomor 14. Soal nomor 14 ini sebenarnya sering juga muncul ya, baik di pengetahuan kuantitatif atau matematika saintek. Ini ngomongin tentang rata-rata gabungan. Jadi kalau misalkan ada rata-rata yang terdiri dari banyak kelompok, nah itu biasanya kita menggunakan konsep rata-rata gabungan. Oke, rumusnya yang kayak gimana? Jadi X bar gabungan itu sama aja dengan X bar 1 dikali frekuensi kelompok 1 ditambah X bar 2 dikali frekuensi kelompok 2 ditambah X bar 3 dikali frekuensi kelompok 3 ditambah seterusnya. Sampai nanti bergantung soalnya itu dia dibagi atau dipartisi menjadi berapa kelompok. Nah, jangan lupa nanti frekuensinya ditambahin semua. Tambah seterusnya sampai ini N ya, jadi jangan 4 pakai N aja. Nah, Fn. Oke, sampai F keberapa? Kelompok keberapa? Keterangannya apa aja? Jadi X bar gabungan itu adalah rata-rata gabungan atau rata-rata total. X bar gab itu sama dengan rata-rata gabungan atau total. Terus kalau X bar 1 itu berarti rata-rata kelompok 1. Kelompok 1. Terus kalau F1 itu berarti frekuensi kelompok 1. Nah, nanti menyesuaikan sih ini ya. Kalau F2 ya kelompok 2 dan seterusnya. Ini kasus yang sering keluar. Nah, step pertamanya ya tinggal kita masukkan aja ke rumus rata-rata totalnya itu yang dimau berapa, rata-rata keseluruhan gabungannya itu berapa. Ya, di sini sebenarnya bisa kita tulis dulu deh, misalnya di sini ada Alfi mendapatkan nilai rata-rata 8 untuk 3 kali ulangan matematika, jadi bisa kita tulis kalau X barnya matematika itu adalah 8 rata-ratanya, frekuensinya matematika itu adalah 3. Terus ada biologi. Biologinya rata-ratanya adalah 8, sementara untuk frekuensinya dia adalah 3 kali. Terus bahasa. Rata-rata bahasanya dia 6. Jadi X bar bahasa BH gitu. S BHS gitu ya. BHS atau bahasa itu sama dengan 6. Frekuensinya BHS atau bahasa itu adalah 4 kali. Dan masih terdapat 5 kali ulangan lagi dari ketiga pelajaran tersebut. Agar mendapatkan nilai rata-rata 3, maka yang terakhir ini tuh dia harus dapat berapa gitu. Misalkan yang sisanya gitu ya. Tulis rata-rata sisa dibagi frekuensi sisanya. Nah, sisanya itu maksudnya 5 kali sisa yang belum dia ikuti. Nah, minimal dia pengennya 7,8 untuk semua pelajaran. Berarti akumulasinya atau rata-rata gabungannya itu adalah yang 7,8. Ya udah, tinggal kita masukin aja. 7,8 itu sama dengan rata-rata matematika 8 dikali dengan banyaknya frekuensi matematika yaitu 3 ditambah dengan rata-ratanya biologi 8. Sorry ya, biologi tadi 7 ya. Sorry, ini salah tulis, biologi 7 maksudnya. Jadi biologi rata-ratanya 7 dengan 3 kali ujian. Terus bahasa itu rata-ratanya 6 dengan 4 kali ujian. Dan sisanya kita nggak tahu berapa yang kita cari untuk 5 terakhir dengan frekuensinya adalah 5. Gitu. Dibagi banyaknya ujiannya ada berapa frekuensinya? Ada 3, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 5. Guys. Udah ini tinggal operasi biasa sih. Jadi 7,8 tuh sama dengan 24 ditambah 21 ditambah 24 ditambah 5 X bar
sisa ujiannya nanti, dibagi bawahnya itu adalah 15. Udah, kita kali silang 15 kali 7,8 itu sama dengan 117, sama dengan 24 tambah 21 tambah 24 itu 69 dikurangi 5 kali rata-rata sisa. Ya sudah, ini ditukar jadi 117 dikurangi 69 ini plus ya. Kurangi 69 itu sama dengan 5 kali rata-rata sisa. Nah, 117 kurangi 69 itu 48 sama dengan 5 kali rata-rata sisa. Jadi rata-rata dari 5 ujian terakhir itu ya 48 dibagi 5 hasilnya adalah 9,6. Jadi dari 5 ujian yang belum dia lakukan, dia harus mendapat rata-rata 9,6. Itu sih caranya ya. Jadi konsepnya pakai rata-rata gabungan. Ini termasuk soal-soal yang biasanya kayak ada dalam suatu kelas, tiba-tiba dikeluarin 2 anak, rata-ratanya jadi berapa, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, ini cukup jelas. Mungkin bisa Kak next ya. Berikutnya untuk soal terakhir nomor 15. Nah, ini di data tunggal itu ada yang namanya, enggak data tunggal sih, semua data ya di statistika, itu ada yang namanya statistika perubahan data. Statistika perubahan data. Nah, untuk statistika perubahan data ini, ada 2 konsep yang perlu dipahami kalau dia pada ukuran pemusatan dan letak data. Maksudnya apa? Ukuran pemusatan dan letak data itu termasuk di dalamnya ya modus, median, mean atau rata-rata, terus ada kuartil mungkin, atau ada yang mungkin belajarnya sampai desil, persentil, dan lain sebagainya. Itu nanti perubahan disesuaikan dengan soal. Disesuaikan dengan soal. Jadi mau soalnya itu diapain? Jadi kayak dia setiap datanya ditambah sekian dibagi sekian itu ngikut kalau dia pada pemusatan atau letak data. Terus yang kedua, kalau dia pada ukuran penyebaran data. Nah, kalau dia ukuran penyebaran data, apa aja itu? Nah, ada simpangan lah, jangkauan. Di simpangannya termasuk simpangan rata-rata, terus simpangan baku, terus ada jangkauan. Nah, ini untuk proses perubahannya, jangkauan. Untuk proses perubahannya itu hanya pada kali dan bagi saja. Jadi hanya perkalian dan pembagian saja. Oke, maksudnya gimana? Jadi mungkin kita coba selesaikan soal nomor 15 ini ya. Jadi di situ ada sebuah data yang rata-rata lamanya itu sama dengan 15. Terus jangkauan lamanya itu sama dengan 6. Nah, rata-rata barunya itu sama dengan 7, sementara jangkauan barunya itu sama dengan 3. Oke. Nah, berdasarkan statistika perubahan data, rata-rata itu kan sebenarnya masuk ke ukuran pemusatan. Jadi, proses perubahannya di rata-rata baru itu sama aja dengan ikut dari soalnya. Soalnya apa? Datanya dikurangi 5, lalu dikali B. Berarti rata-rata baru itu sama dengan rata-rata lama, dikali dengan A, dikurangi A dulu ya, dikurangi dengan A, lalu kemudian dia dikali dengan B. Nah, rata-rata barunya berapa? 7 itu sama dengan 15 dikurangi A, lalu dikali B. Ini nggak bisa diapa-apain, jadi biarin. Sekarang jangkauan. Kalau jangkauan itu masuknya adalah di ukuran penyebaran data. Jadi yang berlaku itu hanya operasi kali dan bagi saja. Berarti jangkauan baru itu hanya jangkauan lama dikali dengan B. Jadi proses pengurangan itu tidak mempengaruhi jangkauan. Begitu juga dengan penjumlahan. Yang berpengaruh hanya perkalian atau pembagian. Ya berarti bisa kita tulis dong kalau 3 itu sama dengan jangkauan lama yaitu 6 dikali dengan B. Dari sini B-nya sama dengan
setengah. Oke. Kalau B-nya setengah, kita substitusi ke sana ya. Kita masukkan ke informasi yang sebelumnya. Kalau misalkan tadi kan 7 sama dengan 15 min A kali B. Ya sudah, tinggal kita masukin aja. Berarti 7 itu sama dengan 15 dikurangi A dikali B-nya adalah setengah. Dikali silang berarti 14 sama dengan 15 minus A. Jadi A-nya itu sama dengan 1. Oke, ya sudah berarti jadi nilai dari 2A ditambah B, ya 2A ditambah B itu sama dengan 2 kali 1 ditambah 2A ditambah 4B ya, sorry. 2A ditambah 4B. Jangkauan namanya 6 ya. Oh, dibagi B ya, sorry. Oke, maaf nih, nggak fokus ya. Jadi untuk yang terakhir ini, ternyata soalnya ini dibagi dengan B ya, sorry. Jadi ini ngikut ya, bukan dikali, tapi dibagi B, ini dibagi B gitu. Setelah baca soal nih. Oke, jadi kalau dia dibagi B ya, otomatis ini dibagi B, B-nya berapa? B-nya ya sama dengan 2 ya, gitu. Otomatis kalau B-nya 2, masuk sebenarnya ke yang tadi. Nah, ke yang sana. Nah, berarti bisa ditulis kalau 7 itu sama dengan ini dibagi 2, ya. Ya, ini dibagi 2. Nah, oke. Berarti bisa ditulis nih. Makanya ya, habis itu nggak ada jawabannya. Oke, sorry. Nah, berarti ini bisa ditulis 7 sama dengan 15 min A per 2. Kayak gitu. Dikali silang berarti sama dengan 7 kali 2 itu adalah 14 sama dengan 15 min A. Jadi nilai A-nya adalah 1 gitu. Jadi benar ya, A-nya sama dengan 1, tetapi B-nya sama dengan 2. Nah, jadi kalau yang dicari adalah 2A plus 4B, ya 2 kali 1 ditambah 4 kali 2, ya jawabannya 10. Gitu. Jadi jawabannya 10. Oke, itu jadi intinya kalau ada statistika perubahan data, ya cukup diperhatikan dia masuk yang ukuran pemusatan atau ukuran penyebaran. Kalau pemusatan atau letak, jadi dia ngikut soalnya diapain pun. Jadi dibagi, dikurang, ditambah, ngikut. Kalau misalkan pada penyebaran data yang berlaku hanya perkalian atau pembagian saja. Gitu ya. Oke, untuk kesempatan kali ini mungkin sampai situ dulu. Semoga next TO kalian bisa menunjukkan yang terbaik. Terima kasih, mungkin tahan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.